Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 4, episode yang pertama sampai ketiga. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot. Di awal film, ditampilkan Jax yang sudah mendekam di dalam penjara selama 14 bulan. Sementara itu, Tara yang masih berdinas menjadi dokter membawa Abel ke rumah sakit. Sedangkan anak hubungannya dengan Jax dirawat oleh Gemma. Setelah mengambil barang-barang pribadinya, tim Sam Crow resmi menghirup kembali udara bebas. Sementara itu, Otto yang harus menjalani hukuman panjang mendapat kiriman sebuah silet yang disembunyikan di dalam telur rebus. Opi dan anggota lainnya datang ke penjara untuk menjemput mereka. Namun ternyata petugas sipir menemukan Otto sudah bersimbah darah. Sampai di pintu masuk kota Charming, tim melihat billboard yang dibuat oleh wali kota Jacob Hale. Dan setelah tiba di kota, tim disambut sheriff yang bernama Roosevelt yang langsung bertanggung jawab terhadap seluruh masalah keamanan kota Charming. Dia melarang seluruh tato dan atribut yang berhubungan dengan gangster sesuai dengan perintah dari federal. Welcome home, gentlemen. Sesampainya di markas, tim langsung disambut oleh para ladies. Hanya satu orang yang tidak hadir dalam penyambutan ini, yaitu Answer. Seorang asisten kejaksaan Amerika bernama Link Potter datang ke kantornya sheriff yang sudah 2 bulan terakhir berkantor di kota ini. Tak lama kemudian, datang wali kota Hell yang ternyata mengutus sheriff ini untuk menyampaikan pesannya kepada Sam Crow saat tadi dia mencegatnya. Roosevelt mengaku pengalamannya 15 tahun menangani gangster tidak akan membuatnya gentar dengan besarnya nama Son of Anarchy. Thank you. Selama tim berada di dalam penjara, bisnis senjata tetap berjalan di bawah komando Chip dan Opie. Musuh besar mereka saat ini adalah Jacob Hale yang berhasil lolos menjadi wali kota, padahal banyak tindakan kotor yang dilakukannya. Dan untuk sheriff, itu bukan hal yang mudah untuk bisa mengendalikannya. Rencana mereka selanjutnya adalah melakukan transaksi bisnis senjata dengan Rusia saat malam pernikahan Opie yang digelar di Wahemas. Ketika tim akan bergerak ke lokasi pertemuan, 2 anak buah sheriff sudah menunggu di depan markas. Di tengah perjalanan, tim sengaja menghalangi mobil sheriff itu agar Clay bisa meloloskan diri dari pengawasannya. Potter akan memberitahu penyelidikan yang sedang dijalankan oleh timnya. Tapi Roosevelt harus merahasiakan hal ini, jika tidak, rencananya bisa dicopot dan menjebloskannya ke dalam penjara. Rupanya, di dalam kantor ini terdapat tim dan semua foto anggota dari organisasi kejahatan terorganisir, dari mulai Rusia, IRA, SOA, dan yang lainnya. Bagian dari tim itu adalah agen FBI yang bernama Kessler, lalu Woodrow, dan Grade dari ATF. Rencana aparat gabungan ini adalah menggunakan undang-undang RICO untuk menangani SOA. Mereka pun tahu jika SOA membunuh Jimmy atas perintah Dewan IRA. Setelah Sam Crow membodohi Rusia dengan uang palsunya, Clay berencana untuk berdamai dengan membuat kesepakatan distribusi senjata. Seluruh informasi ini mereka dapatkan karena ada seorang agen FBI bernama Ronald menyamar menjadi orang dalam di pihak Rusia. Tak hanya AK-47, tapi KG-9, FN-57 hingga AR-15. Misi mereka adalah menghancurkan seluruh organisasi ini dengan bantuan Roosevelt yang bukan tanpa sengaja ditempatkan di kota ini. Di salah satu bar, Clay dan timnya melakukan pertemuan dengan ketua Putlova yaitu Victor. Dan inilah sosok Ronald, agen FBI yang menyamar menjadi anteknya Victor. Setelah mereka sepakat pembagian keuntungannya, Clay ingin melihat senjata baru yang ditawarkan oleh Victor. Mereka sepakat senjata itu akan diperlihatkan saat pesta pernikahan Opie. Gemma mengunjungi Answer yang sudah pensiun dari kepolisian. Setelah bercerai dengan istrinya, Answer memilih tinggal di sebuah camper van dengan hidup apa adanya. Sementara itu, tim Sam Crow diborgol di pinggir jalan setelah petugas menangkap mereka karena melaju dengan kecepatan tinggi. Roosevelt yang dihubungi justru marah dan menyuruh anak buahnya membebaskan mereka. Sam Crow cerdas karena petugas akan dituntut balik karena tindakan penyerangan.
Tak mau kalah oleh sahabatnya, Jax memutuskan untuk melamar Tara. I love you, Tara. Selain itu, dia berjanji akan meninggalkan Samcro dan fokus untuk keluarganya. Tapi, Jax minta waktu karena dia harus menabung terlebih dulu. Ketika Clay mundur dan kehilangan kekuasaannya, saat itulah Jax keluar. Di samping itu, ketika Clay mengunjungi Answer, tampak mobil petugas sheriff mengawasinya. Clay menyebut daripada Answer membusuk di rumah mobilnya ini, dia mengajak bergabung untuk melawan Hell yang menurut mereka justru akan menghancurkan Charming. Clay minta bantuan Answer agar menyediakan truk catering untuk acara pernikahan. Dan ternyata Otto tidak benar-benar mati. Dia berada di dalam klinik penjara. Petugas yang datang memberinya sebuah pisau. Dan pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh Otto? Di hari pernikahan Opie, seluruh klub hadir seperti Mayan, Niners, dan ada juga Victor. Terlihat mobil truk catering melintas di depan sheriff yang sedang mengawasi dari jauh. Hingga pada akhirnya, Opie dan Lila resmi menjadi pasangan suami istri. Kocaknya, ketika Opie harus menyebutkan janji khas SOA, dia akan memperlakukan Lila selayaknya rompinya dan mengendaraimu sebanyak aku mengendarai Harley-ku. Di malam harinya, di saat yang lain mengadakan pesta, Bobby, Juice, dan Happy melakukan tugasnya untuk mengambil senjata dengan truk cateringnya. Clay mencoba pistol yang ditunjukkan Victor, sedangkan Bobby mencoba senjata laras panjang. Sudah dicap sebagai eksekutor, Otto kembali menikam seorang napi dari pihak Rusia yang pernah menyerang Jax. Hal yang sama dilakukan Bobby dan tim. Begitupun dengan Clay yang langsung menghabisi Victor dan anak buahnya demi merebut persenjataan mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Gemma menunjukkan surat yang dia temukan di rumah Jax yang ditulis John untuk Maureen. Mereka khawatir kisah sebenarnya tentang John lambat laun terungkap. Pertanyaan besarnya, apa yang terjadi dengan John saat itu? John sharing his every woe and suspicion. Sementara itu, Jax dan Tara ada dalam tayangan berita tentang 4 mayat orang Rusia yang ditemukan aparat. Jax ingin menjelaskan semua, tapi Gemma keburu datang. Berada di TKP, Potter terkejut karena Ronald salah satu yang menjadi korban pembunuhan ini. Jacob sendiri geram, rencana pembangunan real estate-nya bisa gagal karena takutnya para investor dengan kejadian ini. Clay dan Jax diperkenalkan oleh Alvarez dengan seorang pimpinan kartel Galindo bernama Romeo dan anak buahnya Santos dan Luis. No one is to interfere in our new friendship. Jax lalu menunjukkan sampel dari ratusan senjata yang dirampas dari Victor. Up to 5.7s, only got 15 of them. Anak buah Romeo lalu menguji coba senjatanya. Tak hanya senjata laras panjang, Romeo minta disediakan RPG, senjata mesin kaliber 50, dan senapan laras panjang jarak jauh. Clay menerima pembayaran uang mukanya, termasuk narkoboy yang akan mereka berikan. I'll be in town in a couple days. Jax terkejut karena itu dia mengonfirmasi kepada Clay. Ternyata itu bagian dari kesepakatannya, dan hanya Jax yang tahu tentang hal ini. Jax kecewa dan tidak setuju karena dari dulu SOA memegang prinsip tidak akan pernah menyentuh bisnis narkoboy. Don't give me the I did this for you song. Clay akhirnya mengaku ini semua tentang uang yang dia butuhkan untuk masa pensiunnya dari klub. Jax akan mendukungnya dalam pengambilan suara, tapi syaratnya Clay pun harus menyetujui saat Clay keluar, Jax pun akan keluar. Yang akan ditunjuk untuk presiden SOA selanjutnya adalah Opie. Dalam rapat pembahasan, Clay meminta persetujuan anggota untuk melakukan bisnis narkoba yang memiliki keuntungan sangat besar. Juice mengingatkan resiko besar akan dihadapi karena Samcro akan berada dalam radar di EA. Do this short term cash out. Mereka tidak percaya Jax menyetujui rencana ini, apalagi setelah dia menunjukkan banyak jumlah uang muka yang dibayarkan Romeo. Jax dan Opie kemudian ditugaskan untuk mengecek amunisi yang dibuat kelompok Indian. Clay meminta Tig mendukung rencananya ini. Tapi Bobby mengingatkan Clay bahwa bisnis narkoboy akan menghancurkan klub yang lebih dia cintai dari apapun. Tidak berhasil menemukan surat-surat yang dikirim Maureen, Gemma akhirnya tahu dari Abel jika Tara yang menyimpannya.
Dalam perjalanan, Jax meyakinkan Opie apa yang dia lakukan ini untuk masa depan keluarganya yang tidak mau hidup serba kekurangan. Jax menjamin mereka akan baik-baik saja karena kartel menyuap banyak politisi dan aparat dari mulai Lodi hingga Meksiko. Clay menemui Elliot untuk minta bantuan menyewa sebuah gudang. I will, my old haulers here, spare parts and shit. Selain memberikan uang jaminannya, Clay akan mengizinkan Elliot membangun real estate dengan wali kota Hell. Sesampainya di rumah Indian, Jax terkejut karena salah satu Indian telah tewas. Tiba-tiba orang Rusia keluar melancarkan serangan. Saat kabur, mobil mereka ditabrak hingga terguling. Jax dan Opie diseret lalu diancam untuk mengembalikan senjata-senjata mereka. Diam-diam, Gemma mencari surat-surat itu di ruang kerja Tara. Setelah berhasil menemukannya, dia terkejut saat melihat dokumen dari kepolisian Charming tentang John Taylor. Jax menelepon markas untuk berbicara hal penting dengan Clay, tapi dia tidak mau menanggapinya. Salah satu surat John untuk Maureen menyebutkan Gemma terlibat lebih dalam dengan klub dan dekat dengan Clay. John merasa kurang jantan, dan ini semua terjadi karena kesalahannya sendiri. Clay akhirnya menerima telepon dari orang Rusia untuk mengembalikan senjatanya dalam waktu 1 jam. Gemma lalu menceritakan masalah ini kepada Answer tentang rahasia John yang dibagikan kepada Maureen dan surat-surat itu ditemukan oleh Tara. I found him in Tara's office. Yang mengejutkan, Tara memiliki salinan laporan kecelakaan polisi yang terjadi kepada John. Clay's got a lot on his mind. Saat tim akan bergerak, tiba-tiba sheriff datang ke markas SOA. Gemma diminta segera menghubungi Bastard untuk minta bantuan menyelamatkan Jax dan Opie. Regarding your whereabouts last night. Roosevelt sengaja memanggil tim damkar untuk menghancurkan markas SOA dengan dalih mencium bau asap. Now it's time for you and the As long as it stays out of Charming. Sialnya, Gemma tidak berhasil menghubungi Bastard. Penghancuran pun dimulai oleh kepala sheriff botak ini. Setelah sheriff itu pergi, tim langsung bergerak. Tiba-tiba, Romeo dan anak buahnya datang ke lokasi penyekapan Jax dan Opie. Menunjukkan kelasnya, bos kartel ini tidak bergeming saat Rusia menembakinya. Shit! Dan saat itulah, Romeo langsung menghabisi mereka. Ternyata, Romeo punya kontak di ROC atau gangster Rusia itu. Jadi, dia tahu yang terjadi kepada Jax. Clay dan Jax berterima kasih atas bantuan Romeo. Tim akhirnya kembali ke markas untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan si sheriff. Dan saat itu juga, Tara mengumumkan pertunangannya dengan Jax. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Clay dan Jax membahas pemungutan suara tim tentang rencana bisnis Narkoboy. Karena hampir semua anggota belum setuju, mereka harus memikirkan caranya untuk menyetujui rencana besar ini. Kozik dan anggota lain kemudian memindahkan satu kotak senjata ke dalam truk. He hates Messi. Tiba-tiba, pemuda di sana menantang Kozik untuk taruhan bermain basket. One-on-one, winner takes all. Shit. Di lokasi yang berbeda, tim sedang sibuk membuat kotak untuk pengiriman senjatanya. Literally, all that processed food. A little herbal fusion. Stop. No, we're good. Stay available. I need some. Tiba-tiba, para pemuda itu menghajar Kozik lalu mencuri truknya. Get the keys! Potter sudah mengetahui identitas Romeo sebagai mantan komando militer Meksiko. Sebelum menjadi bos, dia adalah pasukan strategisnya kartel Galindo. Dia membutuhkan senjata-senjata itu untuk melawan kartel musuhnya. I guess they figured that out. This was lifted from. We need to make the Suns the primary RICO targets. Potter minta bantuan Roosevelt untuk menangkap Juice yang akan dipaksanya menjadi informan. Ternyata Potter sudah memegang berkas kisah masa lalunya. Jax dibantu Tig dan Opie akan menangani pencurian senjata itu. Sedangkan Clay ingin berbicara empat mata dengan Bobby. Dia memberitahunya bahwa Jax setuju dengan bisnis ini karena dia ingin keluar dari klub. There's the future of this MC. But I'll tell you what, Jax wants out.
Clay memilih untuk menunjuk Bobby sebagai presiden selanjutnya menggantikan dirinya. Padahal Jax memintanya menunjuk Opie. I'm giving you my word. Saat Gemma mencari lagi berkas itu, Answer dimintanya mengawasi di luar. Tapi dia melihat istri Roosevelt menangis saat keluar dari ruangan dokter. Rupanya, Clay dan Bobby melihat cara Indian membalas kepada satu orang Rusia yang ditangkap hidup-hidup. Jack sangat marah kepada Cozy karena teledor menjaga senjatanya. Tim langsung melakukan pengejaran saat melihat mobil pelaku melintas. Satu anggota mengalihkan perhatian polisi yang berniat menangkap para pencuri ini. Setelah berhasil menangkap mereka berdua, Tig melakukan sedikit atraksi agar mereka buka mulut. Mereka mengaku menjual senjata itu kepada Vivica. Gemma merasa lega karena surat-surat itu masih berada di dalam lemarinya. Tim lalu mendatangi kelompok gangster kulit hitam untuk mendapatkan kembali senjatanya. And I don't like white boys spying on me. Sempat terjadi penembakan, untungnya Jax berhasil menghindar. Ternyata anak-anaknya Vivica ini membohongi ibunya sendiri. Akhirnya dia minta maaf dan mengembalikan senjatanya kepada tim. She makes Gemma look like Donna Reed. Tara mengelak mengetahui tentang surat-surat yang dikirim John untuk Maureen. What is it? Why would I do that? Same reason you keep me. Gemma sedikit menjelaskan tentang sakit hatinya yang dilakukan John terhadap dia dan anak-anaknya karena berhubungan dengan wanita Belfast. Akibatnya, dia tidak mau surat-surat itu dibaca oleh Jax yang akan memperburuk hubungan dia dan Clay. John ripped me apart. Sorry. This is bad for our family. Let's go. Setelah menangkap Juice, kepala sheriff ini mengancam akan memberitahu klubnya bahwa ayah Juice adalah orang kulit hitam. It's your daddy. Now, I don't know if you can tell by this picture. Juice diperbolehkan pergi, tapi dia akan menghubunginya lagi. Paine memberitahu Gemma tentang rencana bisnis narkoba yang ingin dilakukan Clay dan bisa menghancurkan SOA. Some sense into him, Gemma. Tara menyembunyikan surat-surat itu di dalam gudangnya. Dalam pemungutan suara, anggota yang menolak bisnis narkoboy dengan kartel itu adalah Chip, Paine, Juice, Bobby, dan Happy. Trust them. Nay. Hurry. I'm a no. Suara penentu ada pada Kozik yang mengatakan setuju, dan itu artinya klub akan menjalankan bisnis ini. Clay mengancam akan membunuh Paine jika dia menggunakan istrinya lagi untuk menyerangnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.